Ada sebuah paradok menarik yang sering kali luput dari pandangan mata awam dalam sepak bola modern. Terkadang, pujian yang paling tinggi justru merupakan serangan yang paling halus. Di level tertinggi kompetisi seperti Liga Champions, kata-kata bukan sekedar rangkaian kalimat dalam konferensi pers. Mereka adalah alat untuk memindahkan beban ekspektasi dari satu pundak ke pundak lainnya. Saat ini, dunia sedang menatap London Utara. Melihat sebuah tim yang dulunya sering diejek karena kerapuhannya, kini bertransformasi menjadi kekuatan yang ditakuti. Namun, di balik dominasi itu, ada sebuah pertanyaan besar. Mampukah mereka tetap berdiri tegak saat lawan mulai menggunakan pujian sebagai senjata untuk menjatuhkan mental mereka? Kisah ini membawa kita ke kota Milan, di mana aroma sejarah tercium kuat di setiap sudut San Siro. Pelatih Inter Milan, Cristian Chievo, baru-baru ini melontarkan pernyataan yang cukup menyita perhatian publik sepak bola dunia. Menjelang pertemuan krusial mereka, Cristian tanpa ragu menyebut Arsenal sebagai tim terkuat saat ini, bahkan menyandingkan level mereka dengan raksasa Jerman, Bayern Munich. Sebuah pengakuan yang mungkin terdengar jujur, namun bagi telinga yang kritis, ini adalah taktik untuk menekan mental lawan secara halus. Inter Milan dijadwalkan menjamu Arsenal dalam lanjutan matchday ke-7 Liga Champions. Bagi Arsenal, laga ini mungkin terasa seperti ujian formalitas karena mereka sudah dipastikan melaju ke babak selanjutnya setelah menyapu bersih 6 pertandingan pertama dengan kemenangan sempurna. Namun, bagi Inter, posisinya jauh dari kata aman. Berada di peringkat ke-6 dengan 12 poin, skuad asuhan Chievo sedang berada di tepi jurang. Jarak mereka dengan tim-tim di peringkat bawah sangatlah tipis, hanya terpaut 3 angka. Kemenangan atas Arsenal bukan lagi sekedar pilihan, melainkan harga mati jika mereka ingin lolos langsung ke babak 8 besar tanpa harus melewati drama babak playoff yang melelahkan. Chievo sempat mengutarakan bahwa untuk mengalahkan tim sekelas Arsenal, Inter membutuhkan performa yang luar biasa, sesuatu yang lebih dari sekedar taktik di atas kertas. Ia menekankan bahwa keberanian akan menjadi kunci utama. Menariknya, secara historis, Inter sebenarnya memiliki catatan yang cukup manis saat bertemu meriam London. Dari 3 pertemuan yang pernah terjadi, Nerazzurri berhasil mengamankan 2 kemenangan. Memori kemenangan 1-0 di San Siro musim lalu tentu masih segar diingatan, dan itulah yang coba dibangkitkan oleh Chievo untuk membakar semangat anak asuhnya. Namun, ia juga sadar bahwa Arsenal yang akan datang kali ini adalah versi yang jauh lebih mematikan, sebuah mesin perang yang telah dipoles dengan disiplin tinggi oleh Mikel Arteta. Namun, di balik label tim terkuat yang disematkan oleh dunia, ada sebuah kegelisahan yang coba disembunyikan di balik ruang ganti Arsenal. Sepak bola bukan hanya soal strategi di atas lapangan, tapi juga soal bagaimana seorang manajer mengelola kebugaran dan ego para pemain bintangnya di tengah jadwal yang luar biasa padat. Strategi Arteta saat ini bukan hanya tentang memenangkan pertandingan, melainkan tentang mengelola rasa sakit dan meminimalisir resiko yang bisa menghancurkan musim mereka dalam sekejap. Keputusan Arteta baru-baru ini untuk mencadangkan Bukayo Saka dalam laga melawan Nottingham Forest menjadi bukti nyata betapa tipisnya batas antara kehati-hatian dan kerugian. Arteta menyebut bahwa Saka mengalami masalah fisik ringan sebelum laga, sehingga ia memilih untuk tidak memaksakan sang pemain sebagai starter. Efeknya sangat terasa. Arsenal kehilangan kreativitas di lini depan dan harus puas dengan skor imbang 0-0. Meski Saka akhirnya masuk di babak kedua dan hampir mencetak gol lewat sundulannya, penyelamatan gemilang kiper Forest, Matheus, membuat 1 poin menjadi hasil maksimal yang bisa dibawa pulang. Arteta menekankan pentingnya melindungi pemain bintang agar performa mereka tetap maksimal dalam jangka panjang. Ia menyatakan bahwa tim harus sangat cerdas dalam mengelola pemain untuk menghadapi jadwal yang gila. Namun, hasil imbang tersebut membuat keunggulan Arsenal atas Manchester City kini terkikis menjadi 7 poin. Di tengah upaya mengejar gelar, setiap poin yang hilang karena rotasi pemain tentu akan menjadi bahan pembicaraan yang kritis. Apalagi, setelah ini mereka harus menghadapi jadwal neraka, bertandang ke markas Inter Milan dan menjamu Manchester United dalam kurun waktu beberapa hari saja. Kekhawatiran soal kondisi skuad tidak hanya berhenti pada Saka.
Nketiah masih absen karena cedera selangkangan yang dideritanya saat melawan Liverpool. Sementara Calafiori belum juga kembali sejak merasakan sensasi aneh pada ototnya saat pemanasan bulan Desember lalu. Arteta mengonfirmasi bahwa kedua bek andalannya tersebut kemungkinan besar baru bisa kembali terlibat pada akhir Januari atau awal Februari. Dengan absennya pilar-pilar penting, Arteta seolah sedang berjalan di atas tali tipis, mencoba menyeimbangkan ambisi juara dengan realita medis yang tidak menentu. Di tengah segala keraguan mengenai rotasi pemain dan badai cedera yang menghantui, ada satu narasi besar yang memberikan ketenangan di tengah hiruk-pikuk London Utara. Ini adalah tentang kepercayaan stabilitas dan sebuah proyek jangka panjang yang sudah dirancang dengan sangat rapi oleh manajemen klub bersama sang nakoda utama, Mikel Arteta. Baru-baru ini dilaporkan bahwa Arteta telah memulai pembicaraan mengenai kontrak baru bersama Arsenal. Langkah ini muncul sebagai respon atas performa impresif tim yang kini konsisten berada di puncak klasemen. Arteta dinilai telah sukses membangun skuad yang kompetitif, tidak hanya untuk urusan domestik, tapi juga untuk berbicara banyak di level Eropa. Ia sendiri dikabarkan sangat terbuka untuk bertahan, meski namanya sempat dikaitkan dengan klub-klub besar seperti Real Madrid dan Manchester City dalam beberapa bulan terakhir. Bagi Arteta, Arsenal bukan sekedar tempat bekerja. Ini adalah proyek warisan yang ia bangun hingga mencapai puncak tertinggi. Ia diyakini tidak tertarik meninggalkan tim di tengah jalan karena ia ingin mengantarkan klub meraih trofi-trofi besar yang menjadi ambisinya sejak awal. Fondasi tim yang sudah terbentuk dalam 3 musim terakhir menjadi alasan kuat mengapa kesepakatan baru ini dianggap sebagai langkah yang sangat masuk akal bagi kedua belah pihak. Arsenal pun menyadari bahwa mempertahankan Arteta adalah kunci utama untuk menjaga stabilitas dan kesinambungan proyek mereka. Arsenal telah menunjukkan dukungan penuh melalui investasi pemain yang signifikan dalam beberapa jendela transfer terakhir. Kepercayaan tersebut dibayar tuntas oleh Arteta dengan menghadirkan stabilitas di papan atas liga. Proyek ini kini dianggap sudah siap untuk benar-benar lepas landas. Dengan mengamankan kontrak jangka panjang Arteta, Arsenal tidak hanya mengamankan seorang manajer, tapi juga visi masa depan yang lebih cerah. Terlepas dari segala tantangan cedera dan rotasi yang beresiko, arah yang dituju Rem London sudah sangat jelas. Mereka ingin kembali menjadi raja yang tak terbantahkan.